Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Aprilianti dengan NIM 2407028. Saya dari kelas SIKC1C. Di video ini saya mau mempresentasikan laporan tugas akhir saya, yaitu tugas akhir basis data tentang sistem informasi tracking dosen pembimbing skripsi. Untuk mempersingkat waktu, saya mau memulai dari bab 1 dulu, pendahuluan. Latar belakang dari eh, tugas saya yaitu pengelolaan base data yang baik itu sangat penting dalam mendukung kinerja dan keamanan sistem informasi, terutama pada platform seperti Oracle Database yang banyak digunakan di lingkungan perusahaan. Dua komponen utama dalam manajemen base data sendiri, base data Oracle itu adalah administrasi user dan PL/SQL. Administrasi user ini berfungsi untuk mengelola akun pengguna, hak akses, dan keamanan data. Dengan sistem multi-user, pengaturan akses yang tepat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas data. Sementara itu, PLSQL sendiri adalah bahasa pemrograman prosedural yang terintegrasi dengan SQL dan digunakan untuk membuat prosedur serta fungsi dan trigger. PLSQL memungkinkan otomatisasi tugas dan efisiensi dalam pengelolaan data. Pemahaman terhadap kedua aspek ini sangat penting bagi administrator dan pengembang base data untuk memastikan sistem Oracle berjalan aman, efisien, dan andal. Lalu ada tujuannya yang pertama ada mahasiswa dapat memahami apa itu administrasi user dalam pengelolaan hak akses pada Oracle Database. Yang kedua, menerapkan manfaat dan fungsi PLSQL dalam proyek yang sedang dibuat. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman terkait implementasi materi PLSQL, yaitu administrasi user dan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Di bab 2 sendiri ada tindakan pustaka. Itu ada teori dasar. Teori dasar ini pengertian singkat dari user, role, dan privilege. User sendiri itu sebagai database administrator yang memiliki tanggung jawab untuk memonitor siapa saja yang mengakses database. Database administrator juga berperan memonitor kehandalan sistem serta kebutuhan hardware. Lalu yang kedua ada role. Role ada dalam bahasa itu peran. Adalah kelompok privilege yang dapat dihibahkan pada para pengguna. Metode ini juga memudahkan administrator basis data untuk mengelola dan memelihara privilege untuk para pengguna. Terus ada hak akses, ada privilege. Privilege ini hak atau izin yang diberikan kepada user atau role untuk melakukan tindakan tertentu pada sistem, kayak membaca, menulis, menghapus, atau mengubah data. Lalu ada konsep grant dan revoke. Perintah grant ini kayak digunakan untuk memberikan hak akses kepada user atau role. Lalu ada perintah revoke. Revoke ini digunakan untuk mencabut hak akses. Terus ada pengertian dan keunggulan dari PLSQL. PLSQL sendiri itu bahasa pemrograman prosedural yang dikembangkan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL standar. PLSQL dirancang agar terintegrasi langsung dengan Oracle Database, sehingga sangat efisien untuk operasi database. Keunggulan dari PLSQL sendiri itu yang pertama ada terintegrasi dengan SQL, terus kinerjanya tinggi, terus keamanan dan kontrol akses, lalu juga ada penanganan error. Struktur dasar SQL sendiri itu ada declare, begin, exception, dan end. Query lanjutan. Di sini ada query lanjutan itu ada function, store prosedur, trigger, transaksi database. Function itu subprogram yang mengembalikan nilai tunggal digunakan untuk perhitungan atau pengolahan data. Lalu store prosedur itu subprogram yang menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil dari aplikasi lain. Lalu trigger sendiri program otomatis yang berjalan sebagai respon terhadap aksi pada tabel, kayak insert, update, delete. Terus transaksi database, penggunaan commit, rollback, set point, kayak untuk mengelola perubahan data agar konsisten.
Terus ada studi pustaka, saya mengambil dari eh, milik orang punya, wah, ya, mbak. Studi pustaka terkait itu dalam konteks ini, digitalisasi menawarkan solusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Dosen pembimbing skripsi dengan memanfaatkan teknologi berbasis mobile, sistem informasi tracking dosen pembimbing dapat memberikan informasi secara real time mengenai lokasi atau keberadaan dosen saat itu juga, sehingga mahasiswa itu dapat dengan mudah mengetahui waktu yang tepat untuk bertamu atau mengajukan konsultasi. Lalu di sini juga ada landasan teknologi. Database adalah koleksi data yang sistematis dan yang sistematis dan disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Terus juga ini dapat digunakan di perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data dalam sistem komputer. Database database juga dapat merujuk ke DBMS, apapun ke sistem database atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Lalu di sini ada bab 3, ada perancangan sistem. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri dari aplikasi kami itu ada tampilan registrasi data login pengguna, yaitu admin, mahasiswa, dosen harus bisa melakukan registrasi serta login ke dalam sistem menggunakan akun yang terverifikasi. Lalu yang kedua ada tampilan beranda. Yang tampilan beranda sendiri itu dapat dimiliki oleh admin, mahasiswa, dan dosen memiliki tabel masing-masing untuk melihat informasi terkait. Lalu yang ketiga ada tampilan tracking. Mahasiswa dapat melihat lokasi real-time dosen pembimbing tanpa dosen harus membuka aplikasi. Terus yang keempat ada tampilan pencarian dosen. Dapat mencari dosen berdasarkan nama dan NIP. Terus ada tampilan notifikasi. Notifikasi ini mahasiswa mendapat notifikasi jika dosen sedang tersedia atau tidak menerima bimbingan. Lalu yang keenam ada tampilan jadwal bimbingan. eh, tampilan jadwal bimbingan ini jika dosen sudah menyetujui permintaan bimbingan, maka akan muncul jadwal bimbingan dari sistemnya. Lalu ada integrasi dengan Maps. Sistem terhubung dengan Google Maps atau peta internal untuk menunjukkan lokasi dosen. Lalu di sini juga ada tampilan permintaan bimbingan. Jadi mahasiswa itu dapat mengajukan permintaan bimbingan ke dosen melalui sistem. Lalu yang sembilan ada tampilan persetujuan bimbingan. Jadi dosen dapat menerima atau menolak bimbingan dari mahasiswanya. Lalu yang ke-10 ada tampilan dashboard. Tampilan dashboard ini akses cepat ke pengaturan akun dan akses lainnya. Lalu di sini juga ada kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama itu ada availability, yaitu aplikasi harus tersedia 24 jam tanpa gangguan, terutama saat jam kerja kampus. Yang kedua ada reliability. Admin atau sistem mampu menangani kesalahan input dari pengguna dengan memberikan pesan error yang jelas. Yang ketiga ada ergonomi. Artinya kayak sistem ini tuh kayak mudah digunakan dengan keamanan yang terjamin. Terus ada portability. Itu aplikasinya mampu diakses dalam perangkat Android dan iOS. Terus ada memori, yang artinya aplikasi harus memiliki penggunaan memori yang optimal. Terus respon time. Respon time ini berarti waktu respon sistem itu nggak boleh dari 5 detik. Di sini juga ada security, artinya kayak data pengguna harus transkripsi dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Terus yang ke-10 ada bahasa komunikasi. Semua teks dan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh mahasiswa dan dosen. Di sini juga ada diagram PRD-nya. Untuk penjelasannya sendiri nanti di bawah. Sini ada diagram relasi. Penjelasan dari masing-masing entitas dan atributnya sendiri itu, yang pertama ada admin. Admin ini dapat mengelola mahasiswa. Admin mengelola mahasiswa, itu one to many. Yang kedua, admin mengelola dosen, one to many juga. Yang ketiga, mahasiswa melakukan tracking. Eh,
yaitu one to one. Dosen mengelola bimbingan juga one to one. Terus ada mahasiswa mengajukan bimbingan mini to mini. Terus yang terakhir ada dosen mengaktifkan tracking one to one. Di sini ada implementasi database-nya. Di sini saya membuat user dengan nama user admin dengan password April. Di sini saya sudah memberikan apa namanya hak aksesnya dan di sini juga saya membuat user mahasiswa dengan password yang sama yaitu April. Di sini juga sudah memberikan hak aksesnya juga. Di sini juga saya membuat user dosen dengan password sama dan sudah memberikan hak aksesnya. Setelah saya membuat user, berikutnya saya membuat tabel. Tabel sendiri itu saya membuat yang pertama tabel dosen. Tabel dosen ini berisi NIP, yaitu dengan ID dosennya sendiri, ada NIP, ada username, sama ada email. Yang kedua ada tabel bimbingan. Tabel bimbingan ini berisi ID bimbingan, tanggal, dan status. Terus ada juga NIP, itu FK dari tabel, primary key dari tabel dosen. Yaitu NIP ini foreign key di tabel bimbingan. Terus ada tabel pengajuan yang ada ID pengajuan sama ID bimbingan. Terus di sini ada tabel mahasiswa juga, ada NIM, ada username, ada email, ada ID pengajuan. Terus di sini ada tabel tracking. Di dalam tabel tracking ada ID tracking, lokasi, waktu, ID dosen atau NIP, ada ID admin, ID admin. Di sini ada penerapan constraint. Penerapan constraint sendiri yaitu pertama primary key. Primary key digunakan untuk memastikan bahwa setiap data dalam tabel bersifat unik dan tidak kosong. Di tabel admin, kolom ID admin menjadi penanda unik tiap admin. Di tabel mahasiswa, kolom NIM dijadikan primary key untuk memastikan setiap mahasiswa hanya tercatat sekali. Lalu di setiap tabel utama seperti dosen, itu ada NIP, bimbingan, pengajuan, dan tracking juga memiliki satu kolom kunci utama untuk identifikasi unik. Jadi itu ada namanya ID bimbingan, ID pengajuan, ID tracking. Itu primary key dari masing-masing tabelnya. Terus ada foreign key. Foreign key ini kunci tamu ya, digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya secara logis dan memastikan integritas referensial. Kayak tabel bimbingan ini memiliki kolom NIP yang mengarah ke NIP di tabel dosen, agar hanya dosen yang terdaftar bisa melakukan bimbingan. Lalu ada tabel pengajuan terhubung ke tabel bimbingan melalui ID bimbingan, sehingga setiap pengajuan pasti mengarah ke satu sisi bimbingan tertentu. Lalu ada tabel tracking juga terhubung ke tabel dosen, karena data lokasi hanya berasal dari dosen. Ini ada konsen not null, yaitu digunakan untuk kolom penting tidak boleh kosong. Ini penting untuk data yang wajib diisi, misalnya ada kolom username, password, terus ada waktu, koordinat, pada tabel tracking juga wajib diisi. Biar sistemnya tuh bisa nyatet lokasi dosen secara akurat. Ada constraint check juga, yang kayak status, gitu-gitu. Terus ada unik. Unik ini kayak concern unik digunakan untuk mencegah data duplikat dalam kolom tertentu. Meskipun kolom itu bukan primary key. Misalnya kolom username nih, pada mahasiswa atau dosen harus unik agar tidak ada dua akun dengan username yang sama. Di sini lalu ada implementasi query lanjutan. Di implementasi query lanjutan ini, saya membuat role serta privilege-nya untuk admin, dosen, dan mahasiswa. Di sini saya membuat role admin. Eh, ini sintaksnya. Lalu di sini juga saya membuat role dosen, dosen role. Di role dosen ini, dosen tuh bisa select, insert, update di tabel tracking. Terus bisa select, insert, update di tabel bimbingan.
Lalu bisa select di pengajuan. Di sini juga ada role mahasiswa. Di role mahasiswa ini mahasiswa bisa select insert di pengajuan, lalu bisa select di bimbingan. Eh, Setelah membuat role tadi, kita tuh memasukkan role ke masing-masing user yang sudah kita buat tadi. Kan ada 3 user, ada admin, mahasiswa, sama dosen. Nah, di user mahasiswa sama dosen ini, kita tinggal memasukkan role yang sudah kita buat tadi. Jadi, kita nggak usah membuat hak akses lagi, karena kita sudah ada role kan. Di sini ada memasukkan role ke masing-masing user. Yang pertama, grade mahasiswa, role to mahasiswa, to user mahasiswa. Di pastinya di user mahasiswanya. Terus di sini ada grade dosen, role to dosen. Ini untuk role dosen, untuk user dosen. Ini punya Liza. Ini tugas punya saya. Yang pertama ada view. Jadi view-nya ini studi kasusnya yaitu laporan statistik bimbingan dosen dalam sistem tracking dosen pembimbing. Itu ada membuat rekap bimbingan dosen. Terus di sini jadi pengujian view-nya itu kayak nampilin dosen dengan bimbingan terbanyak. Ini ada pengujian view-nya. Terus yang kedua ada store prosedur. Di store prosedur ini kayak admin ingin menyetujui pengajuan bimbingan berdasarkan ID. Sini ada create or replace prosedur dengan nama studi bimbingan. ID bimbingan, bimbingan in voucher as update bimbingan, set status ini bisa disetujui atau bisa tidak disetujui itu statusnya bisa diisi apa saja. Terus ini pengujiannya set server output on. Misal ini setujui bimbingan pada ID bimbingan 003. Ini untuk pengecekan statusnya itu sudah disetujui apa belum. Terus yang ketiga ada trigger. Studi kasus triggernya ini setiap kali admin, mahasiswa atau sistem menambahkan data tracking, lokasi dosennya ini, lokasi dosen, waktu itu harus otomatis terisi saat insert tanpa harus diketik manual. Ini create or replace trigger, trigger set waktu tracking. Nama triggernya itu set waktu tracking. Before insert on tracking, for each row, begin, new waktu, current timestamp. Terus ini pengujian triggernya itu memasukkan data baru untuk apa sih ini data tracking baru. Ini nanti waktunya akan terisi otomatis. Ini untuk melihat ID trackingnya. Nanti waktunya akan ada otomatis tanpa harus diisi manual. Terus ada function. Function ini studi kasusnya yaitu admin ingin mengetahui jumlah bimbingan yang sudah dilakukan oleh seorang dosen berdasarkan NIP-nya atau ID dosennya. Sini ada create or replace function, get rekap bimbingan dosen, yaitu melalui NIP, return varchar, ini varchar 2 as jumlah, ini jumlah bimbingannya, result varchar 100, bikin select into jumlah from bimbingan, where NIP, ini. Kenapa nggak aku mau pengen nggak depan? Eh, Lanjut di sini, udah. Lalu yang terakhir ada transaksi database, yaitu studi kasusnya seorang mahasiswa mengajukan bimbingan baru dan setelah itu sistem akan menambahkan data ke tabel bimbingan, menambahkan data ke tabel pengajuan, lalu secara otomatis trigger akan mengisi waktu tracking. Di akhir akan memanggil function untuk menampilkan jumlah bimbingan dosen yang bersangkutan. Sini ada langsung set server output on, save point awal transaksi. Ini untuk menyimpan itu. Terus ada ini memasukkan data, menambahkan data baru ke tabel bimbingan. Ini menambahkan data baru.
ke tabel pengajuan. Ini juga menambahkan data baru. Ini langsung kita datanya tuh kalau kita commit exception when orders then terus rollback to awal transaksi. Ini data waktu bimbingan otomatis akan diperbarui. Kok gede? Eh, di bab 5 ada penutup. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pelaksanaan dan implementasi tugas akhir ini, mengenai eh di bab 5 ada penutup. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan pelaksanaan dari dan implementasi tugas akhir yang mengenai administrasi user PLSQL ini, PLSQL menggunakan Oracle Database dapat simpulkan bahwa administrasi user administrasi user sangat penting untuk mengelola keamanan, hak akses, dan peran penggunaan dalam sistem database. Dengan pengaturan yang baik, administrator dapat menghindari penyalahgunaan dan integritas data pun terjamin dalam Oracle Database ini. PLSQL sebagai perluasan SQL memberikan kemampuan untuk membuat prosedur, fungsi, dan trigger yang berguna untuk otomatisasi, efisiensi, dan kontrol terhadap pengolahan data. Hal ini dapat membantu dalam merancang sistem informasi yang lebih dinamis dan interaktif. Lalu, penerapan konsep role dan privilege juga memudahkan pengelolaan hak akses secara struktur dan efisien, baik untuk admin, dosen, maupun mahasiswa. Penggunaan fitur view, store prosedur, trigger, dan function terbukti mendukung dalam pengembangan sistem informasi bimbingan yang terintegrasi dan mudah digunakan. Sistem yang dirancang juga mendukung kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang relevan untuk aktivitas akademik, terutama dalam mendukung komunikasi efektif antara mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi melalui pelacakan lokasi dan notifikasi secara real-time. Di sini ada sarannya adalah untuk pengembangan sistem informasi tracking dosen pembimbing skripsi di masa mendatang, disarankan agar pengelolaan hak akses dibedakan secara jelas berdasarkan peran pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan admin guna menjaga keamanan data. Relasi antar tabel, khususnya mahasiswa, dosen pengajuan, dan bimbingan, perlu dijaga dengan penerapan foreign key agar integritas data tetap terjamin. Penambahan indeks pada kolom penting seperti ID dosen dan ID mahasiswa juga dianjurkan untuk meningkatkan performa pencarian data terutama pada tabel tracking. Di sini ada daftar pustaka, kita mengambil dari jurnal Sistem Informasi Tracking Dosen dan Karyawan pada Universitas Dharma. Di sini ada lampiran, mohon maaf sebelumnya Ibu karena ini lampirannya belum semuanya selesai, jadi ini hanya beberapa yang sudah ada. Ini ada tampilan awal mahasiswa, admin, dan dosen. Ini tampilan awal webnya. Lalu ini ada tampilan daftar mahasiswa dan dosen. Tampilan daftar itu kayak ada pilihan daftar sama login. Nah, ini tampilan daftarnya. Lalu di sini ada tampilan dashboard admin. Di dalamnya itu ada notifikasi pengguna sistem. Terus di sini ada tampilan login admin, mahasiswa, dan dosen. Login itu menggunakan email dan memasukkan password yang sudah dibuat pada daftar yang kalau daftarnya itu sudah dibuat. Terus di sini ada tampilan dashboard mahasiswa. Di dalamnya itu ada pengajuan, akademik, tracking, sama progres. Di sini ada tampilan dashboard dosen. Dan dashboard dosen tuh ada notifikasi, akademik, sama bimbingan. Ini ada tampilan fitur tracking. Di dalamnya itu ada home, menu home, notifikasi, real time, sama kembali. Terus di sini ada tampilan fitur pengajuan bimbingan. Dalamnya ada pengajuan sama menu back. Terus ini juga ada form pengisian buat mengajukan bimbingan. Mungkin itu saja
presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.